Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran dan menjadikan sesuatu bersih tidak kotor. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang menjadikan agamanya murni hanya untuk Allah saja, dengan menyembahnya dan tidak menyekutukan dengan yang lain, dan tidak riya dalam beramal. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridha Allah saja dalam beramal tanpa menyekutukannya dengan yang lain, memurnikan niatnya dari kotoran yang rusak. Seseorang yang ikhlas ibarat orang yang sedang membersihkan beras, nampi beras dari kerikil-kerikil dan batu-batu kecil di sekitar beras. Maka beras yang dimasak menjadi nikmat dimakan. Tetapi jika beras itu masih kotor, ketika nasi dikunyah akan tergigit kerikil dan batu kecil. Demikianlah keikhlasan, menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak membuat lelah, dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Sebaliknya, amal yang dilakukan dengan riya akan menyebabkan amal tidak nikmat. Pelakunya akan mudah menyerah dan selalu kecewa. Suatu amal kebajikan yang dilakukan dengan semata-mata selainnya karena mengharap ridho dan karena Allah, itu adalah beramal dengan ikhlas. Sedangkan ikhlas itu sendiri adalah merupakan ruh dari suatu amal, dan amal kebajikan yang diamalkan oleh seseorang yang tidak disertai dengan ikhlas adalah amal yang tidak mempunyai ruh, yakni suatu amal yang ditolak oleh Allah. Untuk mengukur apakah amal saleh yang kita lakukan termasuk orang ikhlas, berikut ini akan menjelaskan tentang tanda-tanda orang yang ikhlas. Yang pertama, tanda-tanda keikhlasan. Orang yang ikhlas meyakini bahwa penerimaan amal di sisi Allah hanya dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak secara terang-terangan, apalagi diekspos. Mereka khawatir dan menyangsingkan hatinya dari ujian, ketenaran, tipuan, kedudukan, dan kemasyhuran. Yang kedua, menuduh diri sendiri. Orang yang ikhlas selalu waspada dan senantiasa menuduh dirinya sendiri sebagai orang yang berlebih-lebihan di sisi Allah dan selalu kurang dalam melaksanakan kewajiban, merasa terpedaya oleh amalnya dan takjub terhadap dirinya sendiri. Bahkan dia takut keburukannya tidak diampuni, dan sebaliknya takut kebaikan-kebaikannya tidak diterima. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang dinyatakan dalam firman Allah, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 60. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, apakah mereka orang-orang yang mencuri, berzina, meminum khamar, dan mereka takut kepada Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bukan wahai putri Asyidik, tetapi mereka adalah orang-orang yang mendirikan sholat, berpuasa, mengeluarkan sedekah, dan mereka takut amalnya tidak diterima. Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang memperoleh. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, beramal secara diam-diam jauh dari sorotan. Orang yang ikhlas lebih suka menjadi prajurit bayangan yang rela berkorban namun tidak diketahui dan menjadi pejuang yang tidak dikenal. Dia lebih suka menjadi bagian dari suatu jamaah
layaknya akar pohon yang menjadi penopang kehidupan. Tetapi tidak terlihat mata, tersembunyi di dalam tanah, atau seperti pondasi bangunan. Tanpa pondasi, dinding tidak dapat ditegakkan, dan atap tidak bisa dibentangkan, dan yang pasti, bangunan tidak dapat ditegakkan. Dalam suatu hadis yang disampaikan oleh sahabat Mu'adz, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, bertakwa, dan menyembunyikan amalnya, yaitu jika ia tidak hadir, mereka tidak dianggap hilang, dan jika hadir, mereka tidak diketahui. Hati mereka adalah pelita-pelita petunjuk, mereka keluar dari tempat yang gelap. Yang keempat, berbuat selayaknya dalam memimpin. Orang yang ikhlas akan berbuat selayaknya ketika menjadi pemimpin di barisan terdepan, dan ketika berada di barisan belakang, dia tetap patriotik selagi dalam dua keadaan itu dia mencari ridha Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyifati kelompok itu dalam sabdanya, keberuntungan bagi hamba yang mengambil tali kendali kudanya fi sabilillah, yang kusut kepalanya dan yang kotor kedua telapak kakinya. Jika kuda itu berada di barisan belakang, maka dia pun berada di barisan belakang. Dan jika berada di posisi penjagaan, dia pun berada di posisi penjagaan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, tidak menuntut pujian. Seorang yang ikhlas adalah mereka yang bersikap jika ada seseorang memujinya, maka dia tidak terkecoh dengan hakikat dirinya di hadapan orang yang memujinya, karena dia lebih mengetahui tentang rahasia hati dan dirinya daripada orang lain. Yang keenam, tidak kikir pujian. Memuji seseorang mempunyai dua sisi yang dapat menimbulkan bencana. Sisi pertama, memberikan pujian dan sanjungan kepada orang yang tidak berhak. Di sisi kedua, kikir memberikan pujian kepada orang yang berhak. Yang ketujuh, mencari keridhaan Allah. Orang yang ikhlas beramal semata-mata mencari keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Sebab boleh jadi jika orang ingin mendapat keridhaan manusia, tetapi di balik itu ada kemungkaran Allah. Hal ini sangat sulit karena kecenderungan manusia membuat orang ridho lebih utama daripada keridhaan Allah. Disinilah letak titik kritis bagi orang yang benar-benar ikhlas. Yang kedelapan, rakus terhadap amal yang bermanfaat. Orang yang ikhlas lebih mementingkan amal yang lebih banyak manfaatnya dan lebih mendalam pengaruhnya, tanpa disusupi hawa nafsu dan kesenangan diri sendiri. Dia hanya mengerjakan puasa nafilah dan sholat-sholat sunnah. Tetapi jika ada yang lebih besar pahalanya, maka akan dikerjakannya. Misalnya mendamaikan orang yang sedang bertikai, maka kegiatan menjadi utama. Hal tersebut dijelaskan dalam suatu hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, akan kuberitahukan kepada kalian tentang sesuatu yang utama daripada derajat puasa, sholat, dan sedekah, yaitu mendamaikan di antara sesama manusia. Sebab kerusakan di antara sesama manusia adalah pemotong." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Yang kesembilan, merasa senang jika ada yang bergabung. Merasa senang jika ada yang bergabung dalam kelompoknya. Dia tidak merasa terganggu, terganjal, dengki, ataupun gelisah karena kehadiran orang lain. Bahkan bagi seorang yang benar-benar ikhlas, melihat ada orang lain yang lebih baik darinya mau mengambil tanggung jawabnya, maka dengan senang hati akan mundur memberi tanggung jawabnya kepada orang itu, dan dia merasa senang menyerahkan tanggung jawabnya. Hal ini disebabkan ia berorientasi pencapaian suatu tujuan lebih utama dalam lingkup mencari keridhaan Allah. Yang ke-10, menghindari ujub. Di antara tanda kesempurnaan ikhlas ialah
tidak merusak amal dengan ujub, yaitu merasa senang dan puas terhadap amal yang telah dilakukannya. Sikap seperti ini bisa membutakan matanya untuk melihat celah-celah sewaktu-waktu muncul. Orang yang ikhlas menghindari ujub, karena dengan ujub amalnya tidak diterima oleh Allah. Orang muslim harus waspada, jangan sampai ujub terhadap diri sendiri. Karena kesalehan yang dilakukannya, dia mempunyai keyakinan bahwa hanya dialah yang beruntung, sedang yang lain merugi. Atau menyatakan semua kaum muslimin rusak, hanya dirinya yang baik. Atau hanya kelompok dialah yang mendapat pertolongan Allah, sedangkan kelompok lain ditelantarkan. Hal seperti inilah tidak terjadi bagi orang yang ikhlas. Yang ke-11, menjadikan keridhaan dan kemarahan karena Allah. Orang yang ikhlas, wujud keridhaannya dan kemungkarannya harus dilakukan karena Allah, bukan karena pertimbangan kepentingan pribadi. Hal ini dicela oleh Allah dalam firman-Nya. Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang pembagian zakat. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah. Quran Surat At-Taubah ayat 58. Yang ke-12, peringatan agar membersihkan diri. Hamba yang ikhlas selalu membersihkan dirinya dari segala sesuatu yang merusak keikhlasannya. Dan dia juga berusaha menjaga dirinya terbuai dengan pujian dan sanjungan, apalagi untuk menyatakan dirinya suci. Orang yang ikhlas sadar benar bahwa Allah lebih mengetahui tentang dirinya, apakah dia suci atau tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Quran Surat An-Najm ayat 32. Itulah beberapa tanda-tanda orang yang ikhlas sebagai cerminan bagi kita untuk mengukur tingkat keikhlasan diri kita dalam beribadah kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad dan rupa-rupa kalian, tetapi Dia melihat kepada hati kalian. Beliau memberi isyarat ke arah hati dengan jari-jari tangan dan berkata, takwa itu terletak di sini, dan beliau memberi isyarat ke dadanya 3 kali. Hadis riwayat Muslim.